Dianggap oleh leasing klien kami ini sudah memenuhi unsur prasyarat yang sempurna untuk diajukan kredit, angkat kredit itu. Dona juga membawa BPKB mobil, membawa unit mobilnya New Alphard putih itu ke leasing untuk digesek, karena itu bagian dari prasyaratnya Pak gitu. Lalu di ACC keluarlah uang Dona Mardona ini. Nah akhirnya setelah 18 kali cicilan, nah cicilan ke-14 ini Pak mandek Pak, nggak bayar. Nah lalu setelah 3 bulan dia lewat nggak bayar di cicilan ke 16 Pak, disomasilah si Dona Aradona ini, disomasi 1, tapi ketika disomasi kok alamatnya udah nggak ada itu, Dona Maradona nggak ada di situ. Somasi kedua, lalu somasi ketiga, SP1, SP2, SP3 Pak. Nah akhirnya karena buntu, PT NSC ini akhirnya memberikan tugas substitusi kepada PT LNI sebagai penerima jasa debt collector penagihan gitu Pak. Akhirnya debt collector ini mencarilah mereka, cari ke sana kemari, ditelepon pun diblokir. Istilahnya seperti itulah kronologis yang biasanya terjadi di lapangan. Diblokir, ditelepon susah, menghindar terus, apalagi plat mobilnya udah diganti gitu Pak. Nah, otak-otaknya kolektor ini kan pemikirannya dalam pikiran kolektor ya, di dalam benaknya atau dalam otak pikirannya, akal pikirannya bahwa mobil itu dalam penguasaan Dona Aradona sebagai debitur di perusahaan leasing. Namun setelah bertemu, ternyata yang menguasai fisik ini Clara Sinta. Ya, kami juga merasa bahwa Clara Sinta ini kayak flying victim gitu, merasa terjolimi padahal dia yang menjolimi kan gitu. Patut diduga seperti itu kalau yang saya lihat. Karena apa? Karena Clara Sinta ini nggak ada sama sekali di dalam buku berkas pengajuan kredit pada saat itu. Lalu Clara Sinta mengklaim bahwa itu mobil dia gitu. Dan dia juga berbicara di dalam beberapa wawancara, dia bilang dia tidak tahu mobil ini sudah di leasing. Padahal kalau dia nggak tahu kenapa mobil platnya diganti. Ini kan ada itikat baik mensreah, niat jahat dari Clara Sinta untuk mengelabui semuanya termasuk kita Pak Kapolda. Lalu si Clara Sinta juga mengklaim kepemilikan, sementara BPKB ini atas nama PT Pak. PT yang diklaim milik Dona Maradona gitu. Tapi kenapa Clara Sinta bilang punyanya? Setahu saya Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas, menurut Undang-Undang ya, peraturan Kapolri juga, ini bukti kepemilikan mobil itu adalah TNKB Pak, BPK. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Lancar Pandapuna Sinaga, Sarjana Hukum, atau yang sering disebut di sini dipanggil Bang Naga. Oke, saya sudah menonton video dari pengacaranya para debt collector ya, Firdaus Oibowo, yang dimana beliau itu mengunggah satu video yang memohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya. Ya, saya melihat sambil terisak tangis ya. Ya, sebenarnya sih saya ikut sedih juga sih. Tapi gini. Oke, mungkin tangisannya beliau ini ya, mungkin itu adalah mewakili dari para debt collector yang sampai sekarang ini ditahan ya. Mungkin mewakili hatinya, lubuk hati yang paling dalamnya ya, mewakili. Oke, gini, sebenarnya ya kita ini memang ya manusia lemah ya. Ketika kita memang dapat masalah, apalagi kita terbentur dengan masalah hukum ya, yang dimana kita sudah melakukan pelanggaran hukum ya, kita baru sadar ternyata kita salah gitu loh. Tapi yang anehnya ketika para debt collector ini mau menarik ya, mau menagih, alasan menagih sambil menarik, mereka itu tidak mengingat bahwa negara ini panglima tertinggi itu adalah hukum. Sehingga mereka itu tuh ya masa bodoh lah. Yang penting dapat BT, istilahnya BT itu biaya tarik, dapat cuan gitu loh. Sehingga
mereka melakukan intimidasi, mereka melakukan pengancaman, pemaksaan terhadap konsumen. Apakah mereka memikirkan juga nasibnya para konsumen yang ditarik paksa? Apakah mereka tidak sadar bahwa konsumen itu setelah ditarik, ya, setelah dipaksa, setelah diintimidasi, pulang ke rumah nangis? Apa mereka nggak mikirkan sampai ke situ nasibnya para konsumen? Nah, jadi ya apa yang kamu perbuat itu yang kamu tuai para debt collector. Jadi seharusnya ketika memang Anda itu sudah tahu konsekuensinya seperti apa, ya jalani saja. Nah, sebenarnya ya saya nggak menyalahkan para debt collector ya. Makanya saya katakan di video saya sebelum-sebelumnya bahwa debt collector itu tugasnya menagih, bukan menarik. Bukan menarik, ya, bukan menyita. Kenapa? Karena sudah sangat jelas ketika debitur atau konsumen tidak rela memberikan kendaraannya, Anda itu hanya bisa melakukan upaya hukum, yaitu meminta surat dari pengadilan untuk mengeksekusi. Anda tidak bisa dong mengatakan ini ada fidusianya. Tidak bisa, karena ingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Fidusia pada pasal 15 ayat 2 bahwa yang dikatakan sertifikat jaminan fidusia sama kekuatan eksekutorialnya dengan kekuatan putusan pengadilan itu sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya bahwa debt collector atau pihak finance atau leasing tidak bisa lagi menyita, menarik kendaraan, harus melalui putusan pengadilan gitu loh. Nah, jadi hanya sedikit saran saja, jika Anda merasa sekarang yang sudah lagi ditahan di Metro Jaya, di Polda Metro Jaya, para debt collector, sadarlah, banyak pekerjaan yang lain. Jika Anda pun mau bekerja sebagai debt collector, jangan sampai melanggar hukum. Anda bekerja sebagai debt collector sah-sah saja. Tapi ketika Anda mendatangi rumah debitur konsumen, ketika konsumen atau debitur tersebut mengatakan saya belum punya uang, tetapi masih punya niat untuk melanjut angsurannya, ya sudah, Anda itu memang harus pulang. Tidak harus di situ berkeras untuk memaksa untuk meminta kontak atau menarik kendaraan tersebut. Itu salah. Oke, ingat ya. Salam perlindungan konsumen.